Seorang pria menekan gua iblis sendirian selama 100 tahun demi melindungi kekaisaran. Namun orang yang dihormati dunia adalah orang lain. Sedangkan dia ditinggalkan seperti anjing liar di daerah kumuh. Hanya karena dia dianggap penyihir hitam yang membawa sial. Namun yang mereka tidak tahu adalah, orang yang membawa kedamaian bagi dunia ini, bukanlah sang pahlawan yang baru kembali dengan kemenangan. Melainkan aku, orang yang dianggap sial ini. Alasan aku tidak diterima oleh dunia, adalah karena wanita suci yang tampak suci di depanku ini, sebenarnya adalah iblis yang suka memfitnah. Aku telah menepati janji kita. Tolong kembalikan aku ke duniaku semula. Mendengarnya, sang wanita suci tersenyum palsu dan pura-pura menahanku. Tapi dunia ini, tidak ada hal yang bisa membuatku rindu, kecuali janji manismu yang kosong. Bisakah kamu memberiku ceker babi goreng dan budaya 2 dimensi? Melihatku seperti otakku akut, wanita suci pun terdiam kehabisan kata. Tak punya pilihan. Dia pun menyetujui permintaanku. Tapi untuk kembali, aku harus melepaskan perlindungan dari wanita suci. Namun perlindungan itu, sebenarnya hanyalah belenggu yang membuatku tidak bisa melawan. Saat aku mengulurkan tangan ke dadanya, cahaya pun memancar dan perlahan-lahan menghapus tanda itu. Dalam proses ini, aku bahkan sempat mengejek, tak takut aku membunuhmu setelah segel dibuka? Namun sang wanita suci sangat percaya diri. Karena dia tidak hanya ingin meniadakan kekuatanku, tapi juga saluran dimensi untuk kembali harus dibuka olehnya. Namun yang dia tidak tahu, sihir hitamku telah mencapai puncaknya. Saat dia membuka segel, sihir hitamku langsung mengikat lehernya rata-rata. Lalu aku melemparkannya jauh ke sana. Meski dia terlihat kesal, dia tetap bersikap seolah semuanya terkendali. Namun sedetik kemudian matanya tampak terkejut. Aku ternyata membuka saluran dimensi sendirian. Akhirnya dia mulai panik. Sebelum pergi, aku pun menunjukkan sebuah gestur persahabatan internasional, mengancamnya untuk tidak mendekatiku lagi. Kalau ketemu, aku akan hajar lagi. Setelah aku pergi, wanita suci itu hanya bisa marah dalam istana. Sementara aku berhasil kembali ke bumi di detik berikutnya. Tapi kali ini teleportasi itu nyaris membuatku mati. Pengalaman mengerikan seperti itu, tak ingin aku ulangi untuk kedua kalinya. Saat aku gemetar berdiri perlahan, aku baru menyadari, diriku telah kembali ke kamar lamaku. Dan smartphone di meja, langsung menarik perhatianku. Sentuhan yang kurindukan ini tak mungkin salah. Hahaha, akhirnya aku lolos dari neraka itu. Saat aku membuka game, ingin kembali menikmati dunia 2D. Ternyata ponselku tidak ada jaringan. Dengan terpaksa aku lari ke jalan mencari sinyal. Tanpa kusadari aku sudah dikepung oleh tentara. Saat itu seekor serigala lapar selama 2,5 tahun menerjangku. Merasa ada hawa dingin di belakangku. Secara refleks aku ingin pakai sihir hitam. Namun ternyata, seluruh aliran magikku telah hilang. Tak punya pilihan. Aku tangkap kepala serigala itu dengan satu tangan. Lalu menekannya ke tanah dengan keras. Serigala itu langsung ko. Para tentara yang melihatnya pun terdiam membeku. Apakah dia manusia? Hanya dengan satu tangan menyelesaikan monster yang butuh satu pasukan untuk mengalahkan. Saat itulah aku menyadari ada yang tidak beres. Kenapa pemburu serigala dari dunia lain ada di bumi? Melihat aku bangkit berdiri, para tentara pun tegang. Tak lama kemudian aku dibawa ke zona aman. Padahal aku sama sekali tidak butuh. Di perjalanan, mereka melihat aku kebingungan. Lalu mulai menceritakan kejadian 10 tahun lalu. Saat monster mulai muncul dari penjara bawah tanah. Juga muncul sebagian orang dengan kekuatan luar biasa. Mereka yang bisa melawan monster disebut sebagai orang yang terbangkitkan, Awakeners. Dan militer pun memberikan mereka gelar sebagai prajurit spesial. Meskipun begitu, tentara itu tetap serius menceritakan situasi beberapa tahun terakhir. Tapi aku sama sekali tidak menyimaknya. Munculnya monster jangan-jangan membuat server game ditutup? Harus tahu. Aku bersusah payah kembali. Hanya demi game itu. Tiba-tiba aku menoleh, bertanya serius pada tentara. Apakah staf perusahaan game masih bisa bekerja? Apakah ruang server aman? Tentara itu langsung kehabisan kata. Mengatakan dia tidak tahu pasti. Hanya bisa memberitahuku yang dia tahu. Sekitar 2 tahun lalu, pintu masuk ke dungeon tiba-tiba bergejolak. Meski sementara bisa ditahan, tapi militer makin tidak mampu menahan. Bahkan beberapa wilayah pemukiman pun jatuh. Aku hanya bisa memandangnya dengan kebingungan. Bro, aku tidak tanya itu. Aku cuma ingin tahu apakah perusahaan game masih aman. Lalu dia malah menanyakan umurku. Begitu tahu usiaku hampir 21 tahun. Dia pun berkata sudah saatnya wajib militer. Saat itulah aku sadar betapa parahnya situasi ini. Aku baru saja kembali, baru mau menikmati hidup santai dan menebus waktu main game. Tapi sekarang malah harus wajib militer.
Dan itu selama 5 tahun. Saat itu juga, ponselku berbunyi dengan notifikasi pesan. Ternyata surat panggilan wajib militer. Dan aku harus melapor besok. Aku tidak percaya. Kupikir itu cuma spam. Tapi ini terlalu kebetulan. Tentara di sampingku berkata, melihat alamatnya. Sepertinya memang asli. Aku langsung tercengang. Sekarang masuk wajib militer tidak perlu tes kesehatan, dan hanya diberitahu sehari sebelumnya. Tentara itu terlihat canggung dan menjelaskan. Sekarang personel sangat dibutuhkan, jadi kebanyakan tes dilakukan di markas militer. Kalau tidak percaya, kamu bisa ke warnet dekat penampungan. Cek sendiri. Aku pun langsung terdiam. Di pikiranku hanya tersisa kata, warnet. Begitu sampai penampungan, aku langsung menuju ke sana. Setelah sesi bermain yang sangat memuaskan, aku merasa segar kembali. Puluhan tahun berlalu, game ini masih tetap menyenangkan. Setelah kenyang dan puas, aku mulai membuka berita online. Tak kusangka semua yang dikatakan tentara itu benar. Dan surat panggilan wajib militerku benar-benar untuk besok. Tapi dengan tubuhku yang sudah ditempa sedemikian rupa, dengan tubuh seperti ini, aku yakin tidak ada masalah. Lebih baik berselancar internet dengan senang hati. Keesokan harinya aku datang melapor ke militer. Banyak orang juga datang melapor. Tapi sebagian besar wajah mereka tampak murung. Saat itu terdengar pengumuman dari pengeras suara. Memerintahkan semua orang berkumpul di aula utama. Segera semua orang berkumpul di dalam, mendengarkan pengarahan dari instruktur. Tapi para instruktur ini sungguh lembut. Sangat berbeda dengan yang di dunia lain. Seharusnya aku membunuh dia sebelum kembali ke sini. Lalu kepala pelatih di atas panggung bertanya apakah ada yang ingin bergabung dengan unit Hunter. Perlu diketahui, perbedaan antara tentara biasa dan Hunter sangat besar. Bahkan prajurit Hunter level 2 punya gaji pokok 3 juta. Namun kerumunan di bawah tetap diam membisu. Karena meski uang banyak, nyawa lebih berharga. Pelatih utama tampak kecewa walau sudah menduga. Namun ada sedikit rasa kecewa terlihat di wajahnya. Lalu instruktur di sampingnya memberitahu. Ada seseorang yang mengangkat tangan. Barulah pelatih utama menyadari keberadaanku. Dan buru-buru memanggilku ke atas panggung. Dengan sedikit dorongan kakiku, aku melompat seperti peluru. Semua orang mendongak dan menatapku dengan kagum. Aku pun melesat melewati kepala mereka, dan mendarat dengan sempurna di atas panggung. Halo pelatih utama, saya Jin Minjun. Prajurit latihan, ingin bergabung dengan Hunter. Pelatih utama langsung memandangku dengan penuh rasa hormat. Dia mengajakku masuk ke kantornya dan menyuguhi teh. Tapi dia sangat penasaran kenapa aku ingin jadi Hunter. Sangat ingin tahu alasannya, karena meski gaji Hunter sangat tinggi, itu murni bergantung pada kemampuan pribadi. Berapa lama pun kamu bertugas, bisa cepat naik pangkat, namun risikonya sangat besar karena bisa dikepung monster kapan saja. Makanya banyak orang berbakat pun memilih jadi tentara biasa. Tapi aku punya alasan sendiri. Sihir hitam berbeda dari penyihir lain. Tidak bisa memulihkan kekuatan dari elemen alam. Hanya bisa memulihkan lewat membunuh monster. Jadi kalau jadi Hunter bisa sekaligus menguatkan diri. Dan juga cepat naik pangkat serta kaya. Kalau dipikir-pikir cukup menggairahkan. Tak lama kemudian penguji pun datang. Melihat penampilanku yang seperti pecundang, dia langsung mengerutkan alis. Apakah pria ini benar-benar punya potensi jadi Hunter? Tapi kalau dia melihat aku tadi melompat setinggi itu, belasan meter ke udara, pasti dia takkan berkata begitu. Namun untuk masuk unit Hunter, harus tetap mengikuti prosedur mereka. Menurut penguji itu, setiap orang yang memiliki bakat Hunter, akan memiliki jendela status pribadi, yang menampilkan statistik dan kemampuan dasar. Begitu aku membukanya, aku langsung bingung sendiri. Penguji di sampingku juga menyuruhku. Segera tunjukkan data fisikmu. Dengan ekspresi yang semakin tak sabar. Saat itu aku, saking canggungnya rasanya ingin mengubur diri ke dalam apartemen 2 kamar. Karena saat aku membuka jendela statusku, yang muncul malah pesan kesalahan sistem. Ini langsung membuat penguji sangat marah. Dia mengira aku mempermainkannya. Meskipun marah, tetap saja, semua tahapan tes harus tetap dijalani. Tak lama kemudian aku dibawa ke pusat pengujian. Peralatan canggihnya benar-benar membuatku kagum. Tapi entah kenapa, dari tadi si penguji tampaknya sangat tidak menyukaiku. Terus mengejekku tanpa henti. Bahkan dia memutuskan untuk mengujiku secara langsung. Dia bilang jika aku gagal dalam tes, akan langsung dikirim ke polisi militer. Dan dijebloskan ke sel. Lalu dia menunjuk kristal merah raksasa di belakangnya. Jika aku bisa menggerakkan kristal itu sedikit saja, maka aku dianggap lulus tes. Itu adalah mineral spesial dari penjara bawah tanah. Bukan hanya besar ukurannya, tapi densitas dan beratnya juga benar-benar luar biasa. Bahkan untuk menggerakkannya sedikit pun sangat sulit. Namun yang tidak diketahui oleh penguji adalah,
Kristal seperti ini sebenarnya sangat umum di dunia lain. Kalau hanya kristal sebesar ini, menggerakkannya sama sekali tidak sulit. Namun tiba-tiba aku terpikir sesuatu. Batu ini berasal dari dunia lain. Bagaimana jika di dalamnya ada energi gelap dungeon? Bukankah itu bakal sangat menyenangkan? Lalu di bawah tatapan heran pelatih, aku mengangkat tinjuku, dan langsung menghantam kristal itu dengan keras. Retakan langsung menyebar di seluruh permukaan kristal. Lalu kristal itu meledak berkeping-keping. Semua orang yang hadir tampak sangat terkejut. Melihat sisa dudukan, penguji pun langsung menyebutku gila. Tapi melihat ini semua, jelas militer telah kedatangan monster sejati. Penyihir kegelapan terkuat yang baru kembali dari dunia lain. Namun justru senang menaiki 6.000 anak tangga tiap hari. Sementara rekan seangkatannya, setiap hari kelelahan seperti anjing sekarat. Padahal semua tahu pelatihan hunter itu sangat berat. Ada pelatih iblis, yang mengawasi waktu dengan stopwatch setiap hari. Tapi saat semua orang ngos-ngosan menaiki tangga, aku justru merasa ini seperti surga. Latihan di sini jauh lebih ringan daripada di dunia lain. Bahkan makan 3 kali sehari adalah prasmanan gratis. Yang paling utama adalah, setelah latihan, masih ada waktu bebas untuk bersantai. Sebelum tidur malam pun, aku bisa menikmati kesenangan dunia 2D dengan tenang. Awalnya kupikir hanya mengisi ulang energi lalu kabur. Tapi sekarang aku sadar, tempat ini adalah negeri impianku. Di bawah tatapan tak percaya semua orang, aku dengan cepat mencapai puncak gunung. Pelatih iblis itu bahkan syok dan mempertanyakan hidupnya. Belum pernah ada yang, sambil membawa beban, bisa sampai puncak secepat ini. Saat ini, di mata pelatih, aku sudah jadi monster sejati. Perjalanan yang biasanya butuh 1 jam, aku selesaikan hanya dalam 21 menit. Dan saat itu, pelatih pun mengeluarkan hadiah yang dijanjikan sebelumnya. Jika bisa selesai dalam 30 menit, akan mendapat izin keluar sekali. Bergabung dengan tim Hunter, ternyata keputusan ini sangat tepat. Jin Minjun, tapi teman-temanku kelelahan sampai terkapar. Meskipun begitu, mereka hanya menaikkan sedikit status stamina. Tapi mereka senangnya seperti menang undian 5 juta. Padahal dulu di dunia lain, naik 10 poin status itu hal biasa. Tapi hari-hari pun terus berlalu. Dan di sini, aku merasakan sesuatu. Jin Minjun, perasaan persahabatan yang tak pernah kurasakan di dunia lain. Meski dulu aku diam-diam melindungi mereka selama 100 tahun. Namun tak satu pun dari mereka yang tidak takut padaku. Tapi saat itu ada yang bilang warnet sudah buka. Kenapa hal sepenting ini tidak dikatakan dari tadi? Detik berikutnya aku langsung berada di warnet dan bermain habis-habisan. Semua masa mudaku yang hilang harus kutebus kembali. Main saja sampai 2 jam sebelum waktu bangun. Toh di dunia lain tidur 1 jam saja sudah mewah. Setelah 2,5 bulan pelatihan, masih banyak anggota tim Hunter yang belum mencapai standar kelulusan. Jadi para pelatih mengatur ujian praktik dadakan. Karena begitu mendadak, tak ada yang sempat bersiap. Tapi justru itu tujuan para pelatih. Melihat semua panik dan cemas, pelatih merasa sangat puas dengan ekspresi mereka. Kemudian dia umumkan, hadiah kali ini juga sangat menggiurkan. Siapapun rekrutan baru yang juara pertama, akan mendapat liburan 3 hari 2 malam. Pelatih kira semua akan bersorak senang. Tapi ternyata cuma aku yang merespons. Yang lain malah melihatnya seperti orang gila. Sampai pelatih pun jadi canggung tak bisa bicara. Dungeon pelatihan kali ini, bukan kota penuh markas monster seperti biasanya. Setelah semua monster dibasmi, manusia mengubah dungeon ini menjadi fasilitas latihan simulasi. Anggota tim Hunter pun segera dikumpulkan di depan gerbang teleportasi dungeon. Menghadapi tempat yang begitu mengerikan, semua orang menunjukkan ekspresi ketakutan. Saat mereka berdiskusi berkelompok, membayangkan seperti apa latihannya, tiba-tiba sebuah truk militer meraung mendekat. Saat mereka melihat apa isi truk itu, semua nyaris kencing di celana. Ternyata di dalam kandang truk itu, ada serigala raksasa kelaparan selama 2,5 tahun. Aku tak mengerti kenapa teman-temanku begitu ketakutan. Bukankah mereka hanya anjing besar yang lucu? Pelatih secara resmi berkata, sebentar lagi monster-monster ini akan dilepaskan ke dungeon. Dibagi dalam kelompok berisi 4 orang. Setiap tim harus membunuh 1 monster dalam waktu yang ditentukan. Tentu saja, untuk mencegah korban yang tidak perlu, semua tentara diberikan 1 set baju zirah khusus. Segera setelah pelatih memberi aba-aba, kandang para monster dibuka. Semua serigala pemburu langsung berlari menuju dungeon. Di saat yang sama, para peserta juga dipaksa masuk ke dungeon oleh pelatih. Tak lama aku dan timku yang terdiri dari 4 orang memasuki dungeon. Meski kami dilengkapi armor pelindung, tapi 3 rekrutan lain tetap sangat gugup. Dan serigala yang baru masuk tadi, diam-diam mengincar kami dari kegelapan. Begitu aku menoleh,
Mereka langsung mengikuti dari belakang kami. Tapi aku sudah tahu keberadaan mereka. Melihat para serigala yang siap menyerang, aku memberitahu teman satu tim dengan ramah. Serigala itu akan segera datang. Dan detik berikutnya, serigala menyerbu kami sambil mengiler. Melihat para rekrutan baru panik seperti itu, wajah mereka ketakutan. Sepertinya aku perlu memberi contoh pada mereka. Saat itu serigala pemburu mulai menyerang dari berbagai arah. Seekor dari mereka malah menargetkanku. Kalau begitu, kau jadi sasaran latihanku. Detik berikutnya, aku langsung menghantam kepala serigala itu dengan keras. Di saat yang sama, serigala lainnya mulai menyerang anggota tim lain. Saat aku ingin membantu, mereka malah menatapku dengan galak. Maaf saja, aku tak peduli tatapanmu. Ayo, di bawah komando dan arahanku. Semua orang mulai mengatasi ketakutan dan bekerja sama melawan serigala. Kemajuan mereka sangat cepat, bahkan pelatih yang bersembunyi diam-diam ikut memuji. Akhirnya kami berhasil menyelesaikan ujian ini. Pelatih pun muncul dari persembunyiannya, dan memberitahu bahwa ujian selesai. Kami boleh keluar sekarang. Lalu, di bawah arahan pelatih, kami berjalan ke arah keluar. Namun tiba-tiba seluruh dungeon bergetar hebat. Detik berikutnya, gerbang teleportasi keluar, mulai perlahan tertutup di depan mata kami. Sampai akhirnya lenyap. Pelatih buru-buru mengeluarkan walkie-talkie. Tapi ternyata sudah tak bisa berkomunikasi dengan luar. Menghadapi situasi ini, pelatih hanya bisa menenangkan para rekrutan. Gerbang teleportasi akan terbuka kembali dalam 1 jam. Cukup bersabar menunggu. Tapi menurutku situasinya tidak sesederhana itu. Dungeon untuk latihan rekrutan seperti ini biasanya sangat aman. Jika tiba-tiba gerbang keluar terkunci, pasti ada sebab. Dan melihat reaksi para pelatih, mereka sebenarnya hanya berpura-pura tenang. Kalau dugaanku benar, tempat ini telah berubah menjadi dungeon tertutup. Meski agak merepotkan, tapi tidak mustahil. Para pelatih juga sedang berdiskusi tentang solusinya. Tampaknya mereka juga menyadari bahwa dungeon ini telah menjadi tipe tertutup. Karena invasi eksternal, dungeon spesial ini pun terbentuk. Dan satu-satunya jalan keluar adalah membasmi semua monster dalam dungeon ini, tanpa menyisakan satupun. Artinya, kami sudah tidak bisa berharap pada bantuan luar. Para rekrutan pun mulai panik mendengar kabar itu. Bahkan pelatih pun mulai gemetar. Dengan kondisi sekarang melawan monster, bahkan goblin terlemah sekalipun, dia tidak yakin bisa menang. Apalagi, tapi kami tidak bisa hanya diam. Kami harus segera bergerak. Pelatih memikirkan, cara paling aman saat ini adalah menempatkan rekrutan berbaju zirah tebal di barisan depan, sebagai tameng hidup penarik perhatian. Sementara yang lain mencari celah untuk menyerang monster. Tapi, apa benar harus begini? Setelah sekian lama bersama mereka, harga diri pelatihnya pun menolak hal itu. Hatinya terus berkata, dia tak boleh melakukan ini, atau dia akan menyesal seumur hidup. Kepercayaan Hunter adalah, tak akan pernah berkhianat. Saat itu Jin Minjun tiba-tiba berhenti. Pelatih yang berjalan di paling depan, tiba-tiba berteriak kesakitan, lalu mulutnya berbusa dan jatuh ke tanah. Pelatih lain yang berada di belakang langsung mendekat. Sebelum Jin Minjun sempat menghentikannya, dia juga terkena dan ikut roboh. Keduanya memegang leher mereka, wajah tampak sangat kesakitan. Tak lama kemudian mereka pun pingsan. Jin Minjun pun berjalan ke depan dari barisan belakang, dan memperingatkan semua orang untuk mundur. Jangan maju lagi, kalau tidak akan bernasib sama seperti pelatih. Saat memeriksa para pelatih, dia mendapati mereka hanya pingsan, tidak terlalu parah. Kemudian dia melempar mereka ke teman-temannya, dan berpesan, jangan ikut aku, tunggu aku di pintu keluar. Lalu dia langsung berlari masuk ke dalam. Teman-temannya masih khawatir akan keselamatannya. Tapi mereka tidak tahu, saat itu Jin Minjun sangat bahagia. Penyebab pingsannya pelatih tadi adalah karena energi kegelapan. Tak menyangka bisa bertemu lagi denganmu di bumi. Di dunia lain, setiap kali hendak membunuh monster, orang-orang akan diberkati secara khusus oleh pendeta, untuk melindungi diri dari energi gelap. Meski energi ini mematikan bagi orang biasa, bagi Jin Minjun, yang berlatih menggunakan energi gelap, justru seperti suplemen besar, layaknya charger bagi ponsel. Tak ada bedanya. Saat ini Jin Minjun semakin mendekati sumber energi gelap. Namun begitu masuk, suasananya sangat sepi. Sebagai veteran pemburu monster, ia langsung menyadari itu adalah jebakan. Jin Minjun pun menengadah ke atas, dan melihat seekor anjing pemburu kegelapan memanjat tebing. Tubuhnya penuh dengan aura gelap yang pekat. Meskipun namanya mirip dengan anjing pemburu biasa, tapi bedanya sangat besar. Keduanya jelas tidak berada di level yang sama. Jin Minjun teringat saat pertama kali datang ke dunia lain. Waktu itu dia juga bertemu anjing pemburu kegelapan. Dia kira akan semudah melawan anjing biasa.
ternyata malah hampir kehilangan nyawanya. Namun pertemuan kali ini justru terasa menyenangkan. Saat itu si anjing pemburu kegelapan menyerang Jin Minjun. Ia menarik lengannya ke belakang, bersiap, lalu menghantam dan langsung membunuh anjing itu. Setelah itu, waktunya Jin Minjun menyerap energi gelap. Ia merasa bersyukur dirinya lah yang terjebak di sini. Karena hanya bau energi gelap dari monster saja, sudah membuat para hunter tak berani mendekat. Apalagi darah monster ini juga beracun. Manusia biasa akan mati keracunan saat menyentuhnya. Tapi racun seperti ini sama sekali tidak berpengaruh bagi penyihir hitam. Saat itu dia berpikir, anjing pemburu kegelapan yang hanya ada di dunia lain, mengapa bisa muncul di bumi? Meski sebelumnya dia pernah memikirkan hal ini, namun sikap para pelatih tampaknya bukan karena sudah terbiasa. Dan selama pelatihan, tidak pernah sekalipun ada pembahasan soal energi kegelapan. Apa ini terbawa saat dia berpindah dimensi? Atau ulah si penyihir tua suci itu? Tapi itu semua tidak penting. Yang terpenting adalah keselamatan teman-temannya. Agar teman-temannya merasa tenang, Jin Minjun mulai mencari bangkai anjing pemburu kegelapan. Kalau tidak, sulit menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Saat itu, para pelatih perlahan membuka mata. Mereka buru-buru menanyakan apakah ada yang terluka. Si gendut bilang ada masalah besar, yaitu Jin Minjun pergi ke dalam dungeon sendirian. Lalu dia menceritakan semua yang baru saja terjadi. Saat pelatih merasa bersalah karena gagal melindungi muridnya, tiba-tiba Jin Minjun muncul sambil menyeret anjing kegelapan. Kedua pelatih sangat terkejut melihat benda itu. Bukankah itu anjing pemburu? Jin Minjun menjatuhkan anjing kegelapan ke tanah, meminta pelatih memeriksanya lebih dekat. Setelah diperiksa dengan saksama, pelatih yakin inilah penyebab mereka pingsan tadi. Lalu, semua anggota tim langsung heboh membicarakannya. Makhluk sebesar itu ditangkap sendirian oleh Jin Minjun. Dia benar-benar luar biasa. Dilihat dari ukurannya, pasti monster kelas berat. Tiba-tiba Jin Minjun melihat gerbang keluar dungeon terbuka. Saat itu pelatih menepuk bahunya dan bertanya, apakah benar dia menangkap anjing itu sendirian? Jin Minjun mengangguk. Kemudian pelatih menyuruh semua orang keluar lebih dulu. Dia ingin berbicara secara pribadi dengan Jin Minjun. Setelah anggota tim pergi, pelatih memberitahunya, setelah keluar nanti, laporkan semuanya dengan jujur. Termasuk bagaimana para pelatih lalai. Lalu pelatih juga mengucapkan terima kasih pada Jin Minjun. Jin yang belum pernah menerima ucapan terima kasih pun canggung. Setelah pelatih pergi, tiba-tiba sistem status Jin Minjun bereaksi. Kesalahan telah diperbaiki. Dia melihat di dalam statusnya muncul catatan aneh. Rumine-chan adalah pendiri sekte karakter favoritku. Dia teringat, Rumi itu adalah karakter dari game dungeon yang dia mainkan. Dan sekte itu dulu dia buat di dunia lain saat jadi penyihir hitam. Ketika dia sudah mencapai puncak, ia membentuk sekte itu untuk menghindari para penggemar fanatik. Tak disangka, anggotanya terus bertambah banyak. Jin Minjun sadar level kemampuannya sekarang turun drastis. Dulu, kolom skillnya tak terbatas. Sekarang cuma ada satu skill korosi level rendah. Paling hanya bikin orang diare. Jin Minjun pun berpikir, kekuatannya saat ini masih sangat jauh dari target. Namun jika di dunia lain yang jauh lebih keras, dia bisa mencapai puncak sebagai penyihir hitam. Apalagi kalau hanya di bumi, masih ada satu motivasi yang mendorongnya terus maju, yaitu, agar perusahaan game bisa terus beroperasi dan berkembang. Dia harus mendapatkan kembali kekuatannya. Kali ini dia tidak berlatih tanpa arah tujuan. Dalam beberapa hari ke depan, kamp pelatihan menjadi heboh, karena dungeon tiba-tiba tertutup. Komandan tim gagal bereaksi dan pelatih tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya seorang prajurit sendirian mengalahkan monster. Karena prestasi itu, Jin Minjun langsung naik pangkat menjadi prajurit kelas 2. Di dalam barak, semua orang membicarakan penampilan Jin Minjun dengan antusias. Saat itu, dia dipanggil ke kantor komandan batalion. Begitu melihat Jin Minjun datang, komandan menyuruh ketua tim yang sedang dihukum keluar dulu. Dia berkata pada Jin Minjun, selanjutnya, dia akan menyampaikan hal penting. Dia berharap Jin Minjun mendaftar ke unit hunter di wilayah Taiyuan. Bergabung dalam penaklukan dungeon. Tempat itu sangat dingin, saljunya pun sangat tebal, dan monster sering muncul dari dungeon. Tempat itu adalah garis depan melawan monster. Namun promosi di sana juga sangat cepat. Jin Minjun pun berpikir, ini yang aku butuhkan. Bisa naik pangkat cepat dan membunuh monster untuk memperkuat diri. Kenapa harus menolak? Lalu Jin Minjun menjawab, saya setuju bergabung dengan unit Taiyuan. Keesokan harinya para rekrutan dipindahkan ke unit berbeda. Hanya Jin Minjun yang tersisa. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Seorang pria besar melompat turun dari truk militer. Karena salju, aku agak terlambat. Prajurit 2 Jin Minjun, maaf sudah menunggu. Naik ke belakang.
Kita akan berangkat ke markas. Di dalam truk, Jin Minjun mulai khawatir tentang kehidupan militer. Bukan karena takut lelah atau bertarung dengan monster, tapi soal gaya hidup militer ala negara Qinci. Bagaimana kalau dia dibully nanti? Dia pasti akan melawan tanpa ragu. Ah sudahlah, biarkan saja. Tak lama kemudian, truk sampai di markas utama pasukan Hunter. Jin Minjun melihat salju benar-benar turun di sana. Dipandu oleh atasan, Jin Minjun segera menuju ke asrama. Begitu mendengar bahwa dia adalah prajurit elit terkenal itu, semua orang langsung mendekatinya, bertanya satu persatu, "Kenapa kamu datang ke tempat ini?" Jin Minjun pun menjawab serius,